Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drovaldi dari NWM 1708141 dari penerapan pola paralel A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Cummins. Nah, sebelum masuk ke materi Cummins, kita harus mengenal bahwa Cummins termasuk non-hierarchy clustering. Non-hierarchy clustering ini merupakan metode dalam clustering yang dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. Terserah kita ya, 2 cluster, 3 cluster, atau lain sebagainya. Setelah jumlah cluster diketahui, barulah proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Jadi dalam menentukan proses hierarki ini, non-hierarki ini, kita menentukan berdasarkan data yang ada, tidak terpaku pada sebuah hierarki atau batasan-batasan data tersebut. Nah, untuk definisi Cummins sendiri merupakan metode data clustering non-hierarki, udah dijelaskan pada slide sebelumnya. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan cluster lain, sehingga data yang berada dalam satu cluster memiliki tingkat variasi yang kecil. Jadi, jika ada sumpulan data, kita akan mengelompokkan data tersebut masuk cluster yang mana. Ada contoh gambarnya ya. Jadi, di sebelah kiri ini merupakan sekumpulan data. Before Cummins, sekumpulan data. Nah, di sini kita akan menjadikannya 3 cluster. Jadi, gunanya agar data yang berada dalam satu cluster memiliki tingkat variasi kecil. Jadi, semisal di cluster biru ini, setelah dikelompokkan, kita akan memperoleh bahwa data-data di dalam kelompok biru ini variasinya kecil atau saling mendekati. Juga di data yang lain. Langsung masuk ke flowchart algoritma kami sendiri. Yang pertama, kita menentukan banyaknya cluster K. Setelah itu kita menentukan centroid, titik pusat. Nah, setelah dapatkan kita centroid, kita baru bisa menghitung jarak objek ke titik centroid. Setelah itu, kita melakukan jarak berdasarkan objek terkecil atau objek minimum. Nah, jika objek berpindah, jadi cluster objek atau kelompok objek berpindah, kita kembali ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai centroid. Jika cluster dari data atau objek tersebut tidak berpindah, maka dapat dikatakan bahwa proses pengelompokan tersebut selesai. Nah, ini algoritma kaminya sendiri. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Yang kedua, menentukan nilai centroid. Untuk iterasi pertama, nilai centroidnya dilakukan acak. Sedangkan iterasi berikutnya kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1 per n adalah jumlah data yang digunakan dikali sigma dari x data yang kita gunakan ditambah kemudian dibagi 4. Nah, nanti kita bahas saja langsung di contoh kasus. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung jarak antara titik tiap objek dengan menggunakan Euclidean distance. Nah, bisa dilihat bahwa akar kemudian dikurangi kemudian dipangkat. Ini seperti rumus Pythagoras. Karena di sini terdapat dua variabel. Jika terdapat 3 variabel atau lebih, mungkin kita bisa menggunakan Euclidean distance. Yang keempat, mengelompokkan objek. Yang kelima, kembali ke tahap sebelumnya. Dilakukan perulangan jika nilai centroid tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster lainnya. Contoh kasus di sini ada 8 data ya. Ada sebuah data dari 8 orang. Nah, di sini kita melihat berdasarkan usia dan berat badan. Untuk usia saya kasih variabel X, dan untuk berat badan saya kasih variabel Y. Langsung ke penyelesaian. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Di sini kita ambil 2. Karena variabel yang digunakan ada 2 agar lebih mudah. Langsung masuk ke iterasi pertama. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai awal centroid. Saya tampilkan data dulu, data soalnya. Nah, di sini saya ambil dari persen 3 dan persen 7. Untuk X-nya 35 dan Y-nya 65, juga X-nya 34 dan Y-nya 48. Kemudian kita menghitung jarak antara dengan titik tiap objek dan pengelompokan objek. Nah, caranya seperti ini. Untuk persen 1 kita menghitung dengan menggunakan rumus Euclidean distance atau Pythagoras. 25 dikurangi
35, dari data persen 1 25, X1 dikurangi ini S1 35 dikuadratkan ditambah 50 kurang 65, Y1 dikurangi T1 50 kurang. Jika diperoleh hasilnya ini adalah min 10 jika dikuadratkan 100 ditambah min 15 kuadrat adalah 225. 100 tambah 225 adalah 325, diakarkan memperoleh angka 18,03. Selanjutnya untuk menghitung DE kedua sama menggunakan persen 1 ya. 25 dikurangi nilai sentroid yang kedua 34, kemudian ditambah 50 kurang 48. Ini adalah min 9 kuadrat 81 tambah 4 85, akarnya adalah 9,22. Untuk persen 2 juga seperti itu. 26 kurangi 35 ditambah 48 ini ya, dikurangi 65, diperoleh akar 370 9,24. Juga 26 kurang 34, 26 dikurangi 34 ditambah 48 8 0 kuadratkan plus 1, diperoleh akalnya adalah 8,0, sekian, jika dibulatkan adalah 8. Nah, setelah diperoleh jarak sentroid dengan titik objek, maka kita akan mengelompokkan data tersebut. Nah, di sini dapat dikelompokkan untuk data persen 1 termasuk ke klaster 2 karena jarak DE2-nya lebih dekat. Juga persen kedua, DE keduanya lebih dekat, dapat dikatakan klaster 2. Untuk data 3 hingga 6, dilihat bahwa jaraknya lebih dekat untuk DE1 termasuk ke klaster 1. Dan juga data ke-78 dapat dikatakan dimasukkan dalam klaster 2. Langkah kelima selanjutnya yaitu masuk ke iterasi kedua. Kembali ke langkah 2 untuk mengecek. Nah, kita menentukan nilai sentroid menggunakan rumus jumlah data yang tadi seperti sigma XY dibagi data yang digunakan. Nah, ini adalah data awal. Nah, di sini dapat dilihat bahwa klaster 1 adalah P3 sampai 6. Jadi kita di sini menambahkan 35 tambah 6 tambah 67 tambah 55 tambah 53 dibagi dengan data yang kita gunakan adalah 4. Dibagi menemukan hasil 52,5. Kemudian untuk menghitung weight-nya sama, kita menambahkan dari klaster 2 P1 2 7 dan 8. 25 tambah 26. Ini untuk 25 tambah 26 tambah 34 tambah 48 dibagi 4 133 bagi 4 menemukan 33,5. Untuk menghitung weight-nya sama, kita menambahkan bagian weight-nya ya. Untuk klaster pertama 65 tambah 60 tambah 65 tambah 60 memperoleh 62,5 dibagi 4 ya. Kemudian untuk klaster 2 adalah 50 tambah 48 tambah 48 memperoleh 49. Nah, setelah menghitung sentroid, kita kembali ke langkah sebelumnya, yaitu menghitung jarak menggunakan rumus seperti Pythagoras tadi, dan diperoleh hasil seperti ini. Setelah itu kita mengelompokkan lagi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada persen 1 terjadi perpindahan klaster ya. Yang awalnya persen 1 tidak pindah klaster. Yang awalnya klaster 2 tetap, kemudian P2 tetap. Nah, di sini yang berpindah adalah persen 3. Yang awalnya klaster 1, dia berubah menjadi klaster 2. Kemudian persen 4 tetap, klaster 1, persen 5 ini tetap, 6 juga tetap, persen 7 tetap, klaster 2, dan persen 8 berpindah menjadi klaster 1. Dan jika berpindah, kita akan melanjutkan iterasi berikutnya, yaitu menentukan nilai sentroid. Nah, untuk klaster 1 kita mengambil dari sini, 4, 5, 6, 8. 4, persen 4, 5, 6, 8, dan tambahkan 7, 5, 5, 5, 3, dan 4, 8. Kemudian dibagi 4, memperoleh hasil 55,75. Untuk weight-nya juga seperti itu. 60, 65, 60 ditambah 5 dibagi 4 memperoleh 58,75. Klaster 2 juga seperti itu. Setelah memperoleh sentroid baru, kita menghitung jaraknya kembali dengan menggunakan nilai sentroid yang baru ditemukan tersebut. Nah,
Setelah menghitung jaraknya, kita memperoleh data seperti ini. Menghitungnya sama menggunakan Euclidean distance. Nah, kita kelompokkan. Nah, hasil kelompoknya ini terlihat sama dengan data sebelumnya. Di sini lihat persen 1, 2, 3, dan 7 termasuk klaster 2. 1, 2, 3, dan 7 termasuk klaster 2. Dan 4, 5, 6, 8 termasuk klaster 1. 4, 5. Nah, terlihat sama, maka dapat dikatakan selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa klaster 1 termasuk merupakan persen 4, 5, 6, dan 8, dan klaster 2, 1, 2, 3, dan 7. Nah, ini adalah grafiknya. Hasil clustering dengan algoritma K-means seperti ini. Nah, untuk sebelah kiri ini merupakan klaster yang ke-1 ya. Dan yang sebelah kanan merupakan hasil dari klaster kedua. Di sini ada dua data terlihat tumpuk ya, karena pada persen 1 dan 2 jaraknya berdekatan, 31, 31, dan 5, dan 6. Nah, dapat disimpulkan bahwa perhitungan clustering ini kita menentukan clusternya sendiri. Tidak ada ketetapan bahwa data ini termasuk ke dalam cluster ini. Jadi kita menentukan sendiri cluster dari data-data yang kita dapatkan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.